hai tanah airku, cintamu dalam imanmu, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat entrepreneur, salam hebat, salam luar biasa. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan cara sukses bisnis bagi para pemula. Namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan tombol loncengnya agar channel ini terus berkembang dan kami bisa membuat video-video berikutnya yang bermanfaat bagi Anda. Sahabat entrepreneur, salam hebat, salam luar biasa. Bagi mereka yang sudah lama menekuni dunia bisnis, tentunya sudah cukup paham bagaimana menjalankan aktivitas bisnis selanjutnya. Asalkan punya mental baja dalam menjalankan bisnis dan tidak cepat menyerah, maka para pelaku bisnis tersebut tetap punya kesempatan besar dan tumbuh besar. Banyak perusahaan yang dibangun menjadi besar namun akhirnya bangkrut karena mental dari seorang pemimpin lemah akibat banyaknya tekanan-tekanan yang terjadi dalam perusahaan, sehingga akhirnya sesuatu yang buruk pun terjadi dalam perusahaan Anda. Untuk itu, agar menjadi great company, Anda harus mempunyai banyak hal dan ada beberapa juga yang harus Anda kuasai, Anda miliki. Yang diantaranya adalah pertama, strong facilitator leader. Ini bersifat kombinasi dari daya juang profesional ditambah dengan kerendahan hati. Pemimpin yang menyiapkan penggantinya dengan baik. Pemimpin yang mengambil tanggung jawab ketika terjadi kesalahan dan memberikan kredit kepada banyak hal. Yang kedua, orang yang tepat. Orang bukan aset yang paling penting dalam perusahaan, tapi orang yang tepatlah yang merupakan aset terpenting dalam perusahaan. Kemudian yang ketiga, menatap kenyataan tanpa hilang keyakinan. Jangan menjadi orang yang optimis, tapi jadilah orang yang positif. Karena dengan Anda menjadi orang yang positif, Anda dapat menerima setiap kenyataan yang paling terburuk. Tapi jika Anda menjadi orang yang optimis, seringkali Anda akan mati dengan optimis yang Anda punyai. Kemudian yang keempat, jurus landa. Perusahaan akan berkembang sampai 3 kali lipat atau lebih jika orang yang terlibat di dalamnya ikut fokus kepada sesuatu hal yang mereka bisa jadi yang terbaik. Kalau Anda tidak bisa menjadi yang terbaik di dalam bisnis Anda, maka Anda tidak bisa membentuk sebuah konsep. Anda tidak bisa membentuk konsep Anda ini. Selain itu juga harus disertakan dengan skala ekonominya. Fokus kepada tolak ukur. Selain itu juga yang paling terpenting adalah on time. Fokus kepada tolak ukur juga Anda dapat melihatnya ke banyak hal yang mempunyai satu efek terbesar. Kemudian yang kelima adalah budaya disiplin. Anda jangan berpikiran disiplin di sini adalah orang atau karyawan Anda. Disiplin tepat waktu, disiplin dalam merencanakan, disiplin dalam take action. Disiplin bukan berarti orang disiplin tanpa berpikir, tapi yang dimaksudkan di sini adalah disiplin dalam berpikiran cerdas. Setelah itu Anda dapat berpikir untuk bekerja dengan keras. Jadi cerdas dahulu baru keras. Kemudian yang keenam adalah menggunakan teknologi sebagai percepatan. Perusahaan yang dahsyat berpikiran berbeda tentang teknologi.
dibandingkan perusahaan yang biasa-biasa saja. Mereka bisa jadi menjadi pioner. Pertama, Anda tidak perlu memiliki teknologi yang paling canggih, tapi Anda harus memiliki teknologi yang dibutuhkan. Kemudian yang ketujuh adalah menciptakan momentum. Rata-rata orang dalam bisnis jika baru saja jalan lalu mengerem seharusnya ketika awal atau start memang susah dan berat. Namun jangan jadikan ini beban, hadapi terus kesulitan hingga muncullah momentum. Caranya adalah dengan membuat misi yang mulia. Karena dengan membuat misi yang mulia dibandingkan Anda hanya sekedar mencari uang, Anda akan masih semangat dengan apa yang Anda kerjakan. Nah, selain itu, prinsip seorang miliarder selalu menciptakan peluang, bukan mencari peluang dan kesempatan. Miliarder akan belajar dan open mind, bukan menyaingin kompetitornya. Miliarder punya mimpi yang tidak masuk akal dengan langkah-langkah yang masuk akal. Sahabat entrepreneur, salam hebat, salam luar biasa. Kemudian untuk meningkatkan jumlah pemasaran, agar bisnismu laris manis, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam pemasaran bisnis ini. Sahabat entrepreneur, salam hebat, salam luar biasa. Kemudian untuk mendukung agar bisnis kita bisa lancar, bisa sukses, kita harus memperhatikan tips-tips pemasaran. Jika memang saat ini penjualan bisnismu juga sedang sepi, jangan khawatir, lakukan 4 tips pemasaran ini. Bicara bisnis tak selamanya tentang untung besar. Ada kalanya para pembisnis mengalami pasang surut penjualan yang memaksa mereka menghela nafas panjang. Kadang laris manis sampai kehabisan stok barang. Tapi tak jarang juga penjualan sepi sehari-hari. Apa kamu juga sering mengalami kondisi seperti ini? Jika memang saat ini penjualan bisnismu juga sedang sepi, jangan khawatir. Lakukan 4 tips pemasaran seperti yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sahabat entrepreneur, salam hebat, salam luar biasa. Tips yang pertama adalah agar pasar tak jenuh, lakukan inovasi produk. Inovasi sangat penting untuk menghilangkan kejenuhan pasar terhadap suatu produk. Sebaiknya mulailah berpikir untuk melakukan inovasi. Kalau kamu menjual bisnis makanan, pikirkan inovasi rasa, kemasan makanan, dan juga promosinya. Jika inovasimu bisa lebih unik lagi, pelanggan yang tadinya lari ke kompetitor akan kembali pada kita. Lakukan modifikasi untuk setiap produk baru. Jangan hanya perhatikan harga, tapi juga pantau kualitas produk. Kamu boleh survei ke toko pesaing dan tanyakan harga jual di pihak mereka. Lalu bandingkan dengan harga jual produkmu. Jika ternyata tokomu menjual lebih mahal dari mereka, tentu kamu tahu apa yang harus dilakukan untuk bisa merebut perhatian konsumen. Tak melulu soal harga murah, kamu bisa tetap menawarkan harga lebih tinggi asalkan kualitas produk lebih menang dibanding para pesaing. Kemudian yang ketiga adalah perluas jangkauan pasar dengan pemasaran online. Saat ini ada banyak tools pemasaran online yang bisa digunakan untuk menjaring pelanggan. Jika perlu, buatlah akun sosial media dari usaha yang dijalankan ini.
Kemudian yang keempat, pertahankan kualitas produk dan pelayanan. Pelanggan umumnya mencari produk yang berkualitas dan pelayanan yang terbaik dari pihak penjualnya. Jadi kamu selaku pemilik usahanya harus bisa mempertahankan kualitas produk yang dijual, serta selalu siap untuk memberikan pelayanan yang ramah dan baik pada pelanggannya. Jika sudah begini, pelanggan tentu akan sering berkunjung dan berbelanja di toko kamu. Sahabat entrepreneur, salam hebat, salam luar biasa. Demikianlah motivasi-motivasi yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dengan memahami hal-hal yang belum kita pahami sebelumnya, sehingga menjadikan sebuah dorongan semangat juang yang tinggi untuk mencapai kesuksesan. Demikianlah, kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.